Gak ikut anjing, ikut bangsa. Dia ikut anjing. Mana anjingnya diikutin? Aziz bayar. Ikut. Kenapa sih sampingnya mulu sih? Masa sih? Mas ini salam dulu gak sih? Itu harus direkam dulu. Ini Gak usah salam-salaman. Gak usah salam. Tapi nggak tahu mau bahas apa. Halo kakak. Ini Aziz Gimana? penanya. Alhamdulillah sehat. Nanti gimana kabarnya? Baik banget. Cuma karena baru pindah ke November ya. Mana tadi tuh hujan tuh pagi-pagi tuh. Ya, hujan tuh mulai jam 11 nggak sih tadi tuh? 10. Jam 10 ya? Jadi ini gue cerita dulu ya. November tadi itu sekarang tanggal berapa? Tanggal 2. Tadi tanggal 1 berarti ya? Iya. Tadi tanggal 1. Ada yang marah-marah, woy. 2 orang lucu banget. Kenapa tuh? Karena ya emang biasanya begitu ya. Karena di markas tuh, di markas. Bahasnya markas apa ya? Bebas. Oke. Kontrakan bisa, markas Iya, bisa, di- layan bisa. Di kontrakan deh. Di kontrakan tuh jam 6, setiap jam 6 tuh pasti rame kayak konser. Apa coba? Apa? Alarm. Rame, Cok. Tiap kamar gua ke atas rame, di belakang rame, di kamar depan, pinggir, samping, kanan, kiri. Semuanya rame. Jam Tuh. 6 sama loh. Kenapa itu ya? Itu ada filosofinya sebenarnya. Apa tuh? Ketika teman kita ngidupin alarm, itu tuh dia bukan yang bangunin diri sendiri, bangunin orang lain. Oh gitu ya. Tujuannya begitu berarti. Bener banget. Berarti emang ada baiknya sih setiap anggota yang ada di kontrakan tuh. Gue Warga, heeh. nanya gini, ketika mereka udah bangun terus sholat subuh kan kita dapat pahala. Oh, oke. Mengajak orang kebaikan ini dapat pahala kebaikan. Oke banget sih. Ini nanti BTW diupload kemana deh? Ada YouTube-nya nanti. Oh ada di YouTube-nya. Boleh deh. Gue belum subscribe soalnya. Tapi udah ikut videonya aja nih, aneh banget. Iya. Yang marah siapa? Hah? Yang marah ada 2 orang. Muring-muring itu jam berapa? Jam 8 apa ya? Gue lupa inisialnya tuh Zaka. Inisial nggak inisial? Iya, oh itu bukan inisial ya? Itu Rama. Sama Iqbal katanya. Iqbal ya Allah, Iya. Iqbal emang orangnya marah-marah. Iya, Bang. marah-marah. Iya begitu lah, lucu banget. Jadi bukan marah-marah sih, emang begitu. Gue juga kadang kalau misalnya ada alarm ini orangnya nggak bangun-bangun, di bangke. Mana gue matiin, nggak bisa HP-nya ya. Alarmnya gue bisa dimatiin, gue matiin HP-nya. Sumpah. Karena salah satu dari mereka adalah saya. Ada yang anjir ini HP-nya kalau nggak dibuka belum bisa dimatiin alarmnya. Jadi gue matiin langsung HP-nya. Apa ya, kadang kalau buat alarm itu niat mau bangun pakai alarm sendiri tuh nggak bisa. Kedengeran. Nggak bisa. Ya nggak tahu lah, November yang baik. Di awal yang baik. Nah, kalau teman-teman Oktober masih sama seperti yang kemarin ya, November tuh ada istilahnya. Apa tuh? November berubah. Asik. November berubah. November berubah. Mantap banget sih. Karena Oktober kemarin October, sekarang November jadi November berubah. November berubah. Gimana tuh? Ada perubahan nggak? Tapi bener sih. Bentar ya. Sebelum ke statementnya Mas Biru, gue cerita. Jadi baru dapat dari Dana itu, dari aplikasi Dana, baru dapat statement tuh, baru dapat laporan keuangan di bulan Oktober. Hancur banget Pak. Makanya bener. Jadi ada nama yang pas banget buat gue nih. November berubah. Nggak boleh pengeluarannya kayak kemarin lagi. Emang harus setiap manusia tuh perlu berubah sih. Ultraman. Ya. Sebenarnya Ultraman tuh bukan berubah ya. Berubah lah, dia kan awalnya manusia. Iya. Terus tiba-tiba mencet alat, terus tiba-tiba dari luar angkasa aja. Tapi berarti dia pas berubah tuh di angkasa dulu ya. Ya kebayang. Tapi ya kalau misal bahas Ultraman, sebentar Mas Aziz Biru gimana tadi? Tentang October dan November nih. November berubah. November berubah tuh ya minimal berubah bulannya lah. Minimal berubah bulannya. Kan bisa step by step dari berubah bulannya, berubah tanggalnya, berubah waktunya. Ya kita usahakan semua itu akan lebih baik dari sebelumnya. Ya. Bismillah. November berubah. Bismillah. Tadi bahas Ultraman. Gue pengen bahas Ultraman. Karena gue lihat pas waktu di Avengers apa ya? Endgame apa ya? Yang dia itu disuruh tanggung jawab tentang kerusakan apa yang kerusakan yang ditimbulin sama superhero itu. Nah, Superman kan dia kan gede ya. Dia tarung sama monster. Kenapa nggak diminta pertanggung jawab? Jadi waktu itu tarung, banyak gedung yang hancur, banyak warga-warga yang
yang tidak berdosa ya, dia kena serpihan bangunan-bangunan yang hancur gara-gara monster, gara-gara Ultraman-nya juga. Kenapa nggak dimintain tanggung jawab? Harusnya kan begitu. Kenapa nggak perang di padang pasir aja itu, yang kosong nggak ada orangnya? Aku juga nggak tahu ya kenapa ngambil latar bukan latar sih. Kenapa bertarungnya di perkotaan? Mungkin antara monster sama Ultraman itu punya sifat yang nggak disukain sama Allah deh. Apa tuh? Sombong. Oh, jadi mereka biar dilihat. Bener banget. Biar ada yang perhatian. Tapi kalau misal nggak sombong pun, dia kan tetap disorot. Dia tetap sombong lagi akhirnya. Tujuannya kan emang pengen dilihat. Soalnya kalau logisnya kan memang monster kan nyerang manusia kan adanya di perkotaan. Iya sih, iya benar juga. Tapi aku ada cerita juga nih ya, kemarin pas kuliah ada matkul yang bahas tentang sejarah bahasa ya, sejarah bahasa Arab itu. Tiba-tiba dosennya tuh cerita tentang Nabi Adam. Iya. Sejarah bahasa Arab tiba-tiba ya nyambung sih. Nyambung memang kan awal bahasa kan dari manusia pertama. Ya. Awal bahasa dari manusia pertama, terus cerita bahwa Nabi Adam itu hidup kisaran sekitar berapa puluh ribu tahun sebelum Masehi kan ya gitu. Terus punya statement kayak teori konspirasi gini lah, apa sebelum Nabi Adam itu ada makhluk yang namanya manusia juga. Namanya manusia juga. Iya. Terus ditemuin karena neliti toh di mana? Di Jawa Tengah, di Sangiran. Iya. Itu kan ada kayak nenek moyang Indonesia itu diteliti itu mereka hidup sekitar 125.000 tahun yang lalu. Itu kan berarti jauh dari Nabi Adam. Iya. Terus ada juga yang di mana Sulawesi itu paling tua lah, penemuan fosil paling tua daripada yang mereka bilang katanya di Prancis ada penemuan fosil juga paling tua. Padahal di Indonesia ada kan. Ada yang lebih tua ya? Ada yang lebih tua dari itu. Nah masalahnya ketika Nabi Adam itu adalah puluhan ribu tahun yang lalu, sedangkan penemuan fosil yang ada di sini tuh 100.000 tahun yang lalu, berarti kan otomatis kita kepikiran bahwa ada manusia sebelum Nabi Adam kayak gitu. Ada makhluk lah sebelum Nabi Adam. Ya wajar memang ada makhluk sebelum Nabi Adam kayak dinosaurus kan kita juga tahu itu. Iya. Cuman diceritain kalau makhluk sebelum Nabi Adam itu tuh nggak guna. Karena hewan-hewan tuh lebih besar dari manusia itu. Dan mereka jadi santapannya hewan-hewan. Serius. Iya. Tapi kalau misalnya nggak berguna pun mungkin karena peradaban mereka nggak semaju kita gitu. Ya karena mereka belum bisa nggak bisa mikir atau nggak bisa berkembang kan. Jadi mereka itu adalah makhluk yang rentan pokoknya sama alam. Terus disusul sama dalilnya, ada dalil Al-Qur'annya ternyata yang katanya malaikat protes kenapa Allah nyiptain manusia, padahal kan manusia itu akan menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah. Berarti kan ketika malaikat udah punya argumen kayak gitu, mereka kan berarti udah ngelihat bukti sebelumnya ada manusia yang kayak gitu. Makanya aku menciptain manusia, kata Allah juga kan, aku mau menciptain manusia itu menjadi khalifah. Berarti kan ada sosok manusia baru yang diciptain itu Nabi Adam gitu. Agak make sense sih, cuman ya jangan dipercaya ya. Belum tentu benar soalnya. Tapi memang secara bukan logis ya, memang secara tafsir kasar bisa jadi seperti itu. Ya aku nanggapnya kayak gitu ketika dosen bilang kayak gitu. Oh iya bisa masuk juga sebenarnya. Tapi nggak tahu juga kan proses sebelumnya kayak gimana. Sampai teman sih. Hah? Aku nggak setuju. Kenapa? Karena ada makalah yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu merupakan ayah bapak dari umat manusia gitu. Jadi ketika sebelumnya ada manusia lain itu ya bukan manusia. Iya, kita tahu insan, kita tahu manusia juga kan. Ya setelah kita tahu kalau ini loh manusia seperti ini. Nah, sebelumnya mungkin juga disebut manusia, mungkin saja gitu. Tapi tidak disebut dengan manusia. Sebenarnya ada bentuk manusia sebelumnya, tapi bukan disebut dengan manusia. Makhluk ya. Makhluk. Iya. Setuju. Dan aku juga sempat ngobrol sama beberapa temanku itu nyeritain dari buku Homo Deus. Itu awal mula manusia itu ya emang ada makhluk yang serupa manusia dan mereka itu akhirnya saling buat perpecahan lah, dan yang menang itu Homo sapiens karena dia yang bijaksana dan punya satu kekuatan yang tidak dimiliki dari makhluk
makhluk lainnya, yaitu Apa tuh? cara bicara. Oh, bahasa yang terstruktur ya, terstruktur, tersistematis, punya tujuan yang apa ya, yang tepat dengan apa yang diinginkannya gitu. Apa? Lanjut lagi ya, jadi itu kan meneliti tentang sejarah bahasa juga kan matkul. Nah itu aku juga jadi kepikiran, depan aku belum nanya ini nih. Menurut kalian Nabi Adam itu bahasanya apa? Bahasanya Ketika di bumi. nggak tahu ya, karena Al-Quran berbahasa Arab, gua kok yakinnya bahasa Arab karena Iya, bahasa Arab juga bahasa surga gitu. Aku juga mikirnya gitu. Cuman ketika kalau ditarik ulur sejarah bahasa Arab itu awal mulanya dari zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh. Nanti lahir anaknya, kan nanti kan ada banjir kan. Nah, ada banjir itu kan bukan menewasan sih, apa? Menghilangkan sebagian besar penduduk di bumi kan. Nah, itu tinggal beberapa orang. Nah, di situ nanti ada 3 anaknya atau berapa lupa. Nanti disebar terus buat keturunan, akhirnya jadi 3 bangsa gitu. Nah, dari situ baru awal mulanya bahasa. Ya memang kalau misal itu bahasa Arab dari sana, berarti kan secara jelas Nabi Nuh juga membawa bahasa Arab seperti itu. Sedangkan Nabi Nuh itu keturunan Adam. Iya, bukan bahasa Arab sih, maksudnya kenapa bisa ada bahasa Arab yang sekarang ini kan karena awal mulanya dari bahasa Arab Nabi Nuh. Cuman bahasanya bukan bahasa Arab. Oh, nggak tahu, bahasa Semit ya, lupa aku. Terus aku cerita sama temanku kan, terus tentang Nabi Adam, terus cerita gini. Temanku juga pernah ada yang nanya, kan manusia itu dilahirkan, dan logisnya berarti ada tali pusar. Nabi Adam kan nggak dilahirkan, ada tali pusarnya atau enggak? Nabi Adam kan dibuat, mungkin aja ya, mungkin nggak ada, Hawa pun nggak ada sepertinya nggak ada, mungkin saja ya, karena plasenta itu nanti tumbuh di rahim. Iya. Rahim nanti baru ke bayinya. Nah, baru bayi-bayi dari Adam dan Hawa ini baru mengeluarkan baru mempunyai tali pusar. Terus ada satu lagi, Nabi Adam kan itu gedenya nggak itu ya, nggak ngotak, bukan ngotak ya. Oh ya, bahasanya ya. 30 meteran lah. Iya. Sekitar segitu. Dia di bumi itu tidurnya di mana pertama? Wah, ya tidak tahu kalau itu. Nah, logisnya kan kalau ketika kita manusia terus di ruang, bukan di ruang sini, alam terhampar kan kita nyari tempat buat neduh kan. Karena nanti takut panas atau hujan. Kalau misalkan Nabi Adam itu di goa, misalkan di goa kan belum ada rumah kan. Itu ada goa yang setingginya lebih dari 30 meter kan. Wow. Sekarang Anda tahu lah. Iya juga ya. Tapi begini, mungkin ya, karena kalau ngelihat dari ukuran Nabi Adam yang segede itu, otomatis oksigen, pasokan oksigen ya waktu itu tuh segede itu gitu. Sekarang kan kadar oksigen di bumi itu sekitar 25%, 20 atau 20%, 25 gitu kalau nggak salah. Kemarin baru lihat tentang oksigen sih. Terus gimana kalau misal naik jadi 40%? Itu ada pertanyaan seperti itu di YouTube. Nah, itu manusia itu bakal jadi setinggi 4 meteran. 4 meteran. 4 meteran. Itu kalau misal naik 2 kali lipat, kayak misal sekarang 20% nih jadi 40%, kita bakal jadi sekitar 4,5 meter, 4 meter, paling kecil itu 38 gitu. Nah itu kan kebayang kalau misal 30 meter berapa persen kadar oksigen waktu itu, dan tumbuhan-tumbuhan pasti gede banget. Iya, makanya kan kalau kita lihat video-video di YouTube ya, aku sering nonton YouTube kan, hewan-hewan zaman dulu sama zaman sekarang beda banget, dan lebih semengerikan itu zaman dulu. Ya tapi juga kan manusia juga waktu itu pasti lebih gede gitu. Jadi gue juga pernah mikir ya, sekarang tuh bumi yang mengecil atau manusia yang mengecil terus bumi jadi kelihatan gede gitu. Karena mungkin aku sesuai porsinya ya, ketika orang penduduk di bumi ini nggak banyak, makanya digedein. Penghuni bumi itu gede gitu, biar nggak makan tempat. Benar. Sedangkan sekarang kan udah sekitar berapa miliar manusia di bumi kan, makanya dibuat kecil biar tempatnya cukup. Iya. Sederhananya aja. Ya jadi kalau misal ditanya hunian Nabi Adam gimana, mungkin di bawah pohon-pohon yang gede. Mungkin juga pas waktu itu daunnya kan masih gede-gede banget, jadi hujan nggak terlalu bisa nembus gitu. Pun kalau misal nembus hujannya, dia nggak kedinginan banget karena tubuhnya gede gitu. Waktu itu juga mungkin karena udah diajarin gimana cara bikin api mungkin ya. Waktu itu udah diajarin semua sama Tuhan, udah diajarin tentang matahari. Udah diajak study tour. Udah diajarin semua sama Tuhan itu.
Sebenarnya kalau misalnya tanya manusia paling pintar siapa ya Adam jelas, karena nurunin semua ilmu yang diajarin sama Tuhan. Semakin kesini makin berkurang seperti itu. Itu soal Adam tuh. Dari mana tadi bahasnya? Dari matkul kuliahku karena dosen gue cerita kayak gitu. Dari Ultraman. Oh dari Ultraman ya? Dari Ultraman. Padahal mau cerita November hujan November di bulan November. Di awal November nih. Soal cinta. Aduh, ini gue juga pengen cerita nih. Karena gue jadi sad boy ya. Anjay. IG-mu sad boy terus soalnya. Iya, ya Instagram, ya WhatsApp, Twitter gue isinya juga galau-galauan. Sebenarnya bukan galau sih, yang gue galauin bukan itu doang gitu. Yang kebanyakan gue galauin sekarang tuh soal duit. Yang gue galauin ya, tapi gue arahin ke sana gitu. Nah iya juga ya gitu. Gue tuh ya masih muda ya, masih umur segitu lah. Ya kalian umur berapa sih yang nonton sih? Atau Mas Mil di umur berapa nih? 21 kan? Aku 17. Alhamdulillah 17. Mas Biru 18. Gue mau paling tua deh, gue 19. Karena kan kedewasaan orang tuh tidak diukur dari umur. Iya bukan, ya bener. Cuma rata-rata yang udah mulai masuk ke 18, 19 tuh punya seperti itu loh, punya masalah sendiri. Kemarin tuh gue sempat mikir, ternyata iya semua yang pertengahan itu bukan menyakitkan, jadi tantangan banget. Semua yang pertengahan, kita kelas 4 SD lagi nakal-nakalnya, udah transisi mau naik ke semi pubertas, nanti masuk ke 2 SMP lagi nakal-nakal juga, lagi mulai seneng mungkin sama cewek, mungkin mulai seneng, atau mungkin lagi seneng nongkrong, mungkin kalau dia baru belajar motor dia udah mulai sering motor-motoran, keluar malam lah. Nanti naik kelas 2 Alia udah mulai kelas 2 Alia, kelas 2 SMA, nanti itu mulai kenal sama cewek, bener-bener punya hubungan yang intimate sama itu. Nah itu yang jadi masalah gue kelas 2 SMA. Nah itu waktu itu gue tuh ngejalanin hubungan tuh nggak selama itu ya, karena tadi mau ngebawa tema tentang cinta ya. Ini gue mau cinta-cintaan nih. Ya walaupun sebenarnya tidak berkapabilitas sama sekali sih buat ngobrolin cinta tuh. Cuma ya ada cerita lah. Waktu itu gue ngejalanin hubungan mungkin nggak sampai setengah lah, nggak nyampe sampai setengah. Tapi itu kesannya dalam banget. Gue putus di kelas 3,5, bukan putus sih, kayak udahan lah, gara-gara ngelihat dia jalan sama cowok lain dan udah ngomong ke gue. Sakit tiba-tiba banget boy, dan itu pun dicepuin dia tuh sama sahabat dia terus lanjutin dulu ceritanya. Aku nanti mau nanya. Gue udah ngejalanin nih hubungan, terus gue LDR karena gue kelas 2,5 tuh pindah. Kelas 2,5 itu 1,5 apa 2,5? 1,5 lah. Kelas 1,5 belum sampai 2. Kelas 1,5 atau mungkin semester 3 gue pindah, semester 4 di sekolah lain, gue LDR sama dia nih. Terus kan gue posisi pulang tuh, terus ada teman-teman gue main ke rumah gue, dia nyepuin gitu, ini loh pacarmu main sama ini. Terus gue tanyain beneran, ternyata bener, dia udah berani jujur. Setelah itu gue langsung tanpa pinggir panjang langsung udahan. Oh kalau begitu maunya ya udahan aja gitu. Dia jalan dalam konteks apa? Jalan karena apa? Berdua doang. Ngapain? Berdua sama cowok, ngecamp 3 hari, gimana nggak netting gua? Ngecamp 3 hari berdua doang. Gimana nggak netting? Ya udah dong langsung gua. Yes. Sebenarnya nyesel juga sih langsung begitu. Cuma ya udahlah. 3 hari. Ya mungkin ceweknya mau nyari apa kan? Masa percobaan lah, kita tuh menjajal semuanya. Anjir, ya kalau mau jajal kenapa nggak jajal sama gue aja gitu? Ya kan karena udah sama lo pengen sama yang lain gitu. Aduh, jujur gue sama dia nggak pernah ngapa-ngapain, cuma ya emang sedekat itu, sampai orang-orang, sampai guru-guru tuh sampai ngomong kalian tuh sepupuan ya gitu. Kalian tuh saudaraan ya, sampai ya begitulah, saking seringnya bareng. Kadang-kadang cinta pertama tuh memang kesannya, apalagi cinta pertama yang saling gitu. Karena kalau cinta pertama yang bertemu sebelah tangan itu kan berkesannya karena sakit. Cuman kalau yang itu dipertemukan dan menjalin hubungan itu kesannya apa ya? Gak bakal lupa sih. Bener. Karena itu pengalaman pertama. Berat banget sampai sekarang pun. Dan pengalaman perasaan yang pertama. Iya, 2019 udahan, 19, 20, 21, 22, 4 tahun. Dari 2020 deh. Enggak move on sama sekali sampai sekarang. Terus yang jadi masalah, yang jadi bukan harapan ya. Yang jadi kenapa gue nggak move on karena dari dia juga ngasih indikasi gitu. Kalau dia masih mau sama gue. Kenapa sama pacar barunya itu, sama orang yang jalan sama dia itu
namanya sebut aja siapa ya, ceweknya tuh namanya si Ade, namanya ya, Adel deh. Kalau cowoknya namanya Biliar. Hah? Biliar. Biliar. Aduh. Ya kita pakai nama artis aja ya, nama Bilar gitu. Sama si Rizky aja deh, Rizky. Nah si Adel sama si Rizky ini, si Adelnya itu ngerasa nggak bebas sama si Rizky itu, nggak bebas kayak nggak kayak sama gua lah, nggak senyaman itu kelihatannya ya. Karena dari teman-teman juga banyak yang ngedukung, bukan ngedukung ya, kayak nguatin, udahlah ya udah tungguin aja dulu kalau emang lu yakin gitu. Soalnya dia juga ngasih indikasi kayak misal dia masih nanya kabar gua, terus tentang ya apa ya, dia juga masih nggak mau ketemu sama gua. Itu yang bikin gua masih berharap tuh dia nggak bisa ketemu gua. Si cowoknya pun ngelarang si Adel, si Rizky ini ngelarang si Adel buat ketemu sama gua. Karena apa? Karena si Rizky tahu gitu, kalau gua ketemu sama si Adel bakal bisa balik sama gua. Kalau sering ketemu ya, kalau ketemu sekali 2 kali kayaknya masih bisa dia nyolong waktu. Karena dia tahu banget. Nah itu makin nguatin gue buat berharap dong gitu. Itu makanya gue sekarang tuh mau kenalan sama cewek itu kayak ya kenalan gitu, cuma kayak nggak ada nyetrumnya gitu loh, kayak nggak seru nggak seru itu gitu. Ya meskipun ada sih yang seru, cuma lagi-lagi kalau kenalan sama cewek, oh dia udah punya pacar atau mungkin dia udah PDKT-an sama orang lain, itu anjir kesel banget sih. Lo pertama kali mulai merhatiin kenal cewek lah, merhatiin cewek itu orang nih kayak gini gitu ya dari seudah enggak, sama maksudnya dia. Sebelum sama dia lo pernah kayak gini sih, aku ada cerita dulu pas SD ya, SD kelas 6 itu nggak tahu pas kapan pokoknya lupa, tiba-tiba jam kosong anak cowok tuh pada ngumpul. Terus Citra ngasih bukan cerita sih, kayak nanya, menurut kalian cewek yang paling cantik di kelas siapa? Mulai dari situ kan mereka berarti udah merhatiin gitu. Nah kayak gitu loh maksudku, kayak gitu. Gue jujur dari kelas 6 sih, kelas 4 SD gue ada cerita lucu, tapi ini sedikit jorok deh. Gue tuh umur kelas 2 SD, kelas 3 SD tuh ada satu bukan pembantu rumah tangga ya bahasanya, tapi yang sukarela buat ngebantu ibu gue itu. Dan biasanya ada beberapa cewek gitu, ada beberapa mbak-mbak di rumah itu, nanti kalau misal ibu gue berangkat ke masjid, gue ditemenin sama mereka gitu. Kalau mereka lagi berhalangan buat sholat, ditemenin sama mereka. Nah satu waktu gue itu pengen ketemu ibu, pengen ketemu gue di masjid gitu. Gue minta tolong sama salah satu mbak, dan gue tuh kayak ngerasa mbak ini paling cantik gitu. Mbak ini paling gue seneng. Suka sama mbak gitu. Ya waktu itu gue udah bisa tahu ini cantik sama enggak gitu, bagus sama enggak, bukan cantik ya, gue nggak tahu cantik mungkin waktu itu. Nah gobloknya, gue tuh penasaran, gue tuh orangnya penasaranan gimana? Penasaran. Kepoan. Nah gue orangnya kepoan. Gue digendong belakang, gue sampai depan rumah, gue digendong belakang, gue terus turun pakai sendal. Tahu gak? Gue ngapain? Tahu gak? Tahu. Arahnya ke sana. Kenapa gitu? Woi, kepikiran gak? Jauh gak? Emang kemana sih? Gue kan digendong belakang. Gue kan digendong belakang. Tangan gue otomatis di depan dong. Terus? Gue ngeraba dadanya, coy, ngeremes, coy, tolong. Itu kelas 3 SD kalau nggak salah, kelas 3 kelas 2. Respon bambanya gimana sih? Ya dia ketawa-tawa doang. Seinget gue ya, dia ketawa-tawa doang anjir. Dan gue baru sadar ternyata gue itu pernah dikasih tahu sama emas-emas, sama kangkang gitu. Sama mas-mas, kan ya ada beberapa juga gitu mas-mas yang emang suka rela bantu buat ibu gue di dapur gitu. Ada beberapa mas-mas cariin kayu lah, atau mungkin bantu masak nasi kan berat ya, karena bagian cowok akhirnya. Itu sama gue sering main sama dia gitu. Terus diajarin, lu kalau misalnya digendong belakang pegang ininya aja gitu begitu anjir. Terus gue praktekin di situ, kayak emangnya gimana sih gitu. Gitu di situ. Jadi gue udah mulai tahu cantik tuh kelas 4. Dan gue punya mantan satu itu tenggat umurnya tuh, dia waktu itu kelas 1 SMP, gue kelas 4 SD. Berarti 2 tahunan lah ya. Oh, berarti lu sukanya sama tante-tante?
Enggak, waktu itu emang gue ngelihat dia tuh Karena cewek seumuran dia tuh nggak ada yang menarik buat soalnya mungkin gara-gara pengalaman itu ya sama mbak itu. Gue ngeliat anak kelas 1 SMP nih, waktu itu gue kelas 4 mau naik kelas 5. Dia tuh tahu Afika gak sih? Afika Oreo. Nah, dia mirip sama Afika waktu itu ya. Terus gue jalan pacaran nih sama dia, anjir SD coy pacaran gue. SD gue jalan 4 tahunan. Gue pokoknya pindah ke MTS, udahan. Sampai sekarang dia belum move on sama gue. Sampai sekarang cok. Sampai sekarang. Gila. Kan juga ada kejadian lucu nih, karena bocil dulu apa ya, ketika kita kecil hal random itu ketika kalau udah gede dipikirin tuh lucunya minta ampun aja. Lucu banget cok. Lucu Ada, ya, cringy iya. tuh, cringy. Ada kejadian itu kelas 3 SD. Temen gue kan udah naksir, anggaplah udah naksir cewek, naksir anak-anak kecil kayak gitu lah pokoknya. Iya sekelas tahu. Terus di kelas lo ngapain pas jam kosong? Ngapain? Buat acara nikahan. Bangsat. Acara nikahan. Aku gak ngotak sih sekarang tuh. Pikiran. Kalau acara nikahan di rumah gue jadi adat untuk perpisahan dari kelas 6 mau naik kelas SD. Kelas SD, kelas SMP. Upacara adat lah. Kalau di rumah gue adatnya Sunda. Ya soal cinta-cinta kayak gitu lah. Kalau cinta-cintaan gue kayak gitu. Cinta-cintaan pas bocil. Kadang pas ketika udah gede isinya sakit. Iya cowok. Nggak tahu ya. Mana lagu-lagu zaman sekarang tuh ngedukung semua anjir, kayak yang nggak tahu ya. Zaman kapan waktu itu tuh ada zamannya cewek tuh yang paling tersakiti. Sekarang cowok lah. Iya. Cowok-cowok pada sad boy. Jadi sad boy lah, berubah jadi sad boy, orang-orang yang galau lah. Mungkin karena perspektif dulu ya, cowok itu nggak boleh nangis, cowok itu kuat dan sebagainya. Padahal itu salah. Ngerasain nggak waktu 2019-2018 tuh kayak cari cewek tuh gampang banget, kenalan sama cewek tuh gampang banget? Enggak sih, aku nggak kayak gitu orang. Oh enggak. Serius, aku bukan tipe orang yang kalau misalkan kalau kenalan itu oke lah. Cuman kalau misalkan mau deket sama cewek itu tipe orang yang nggak bisa langsung deket. Bagus. Gue ngerasain sih 2017, 18, 19 tuh kayak enak banget ngechat. Bukan ngechat ya, kita orang random nih ketemu di Instagram atau mungkin di Facebook gitu. Oh, di media sosial. Di medsos, terus kita ngechat, dia balas dengan tenang, dengan santai gitu. Cuman sekarang tuh kayak enggak deh gitu. Kayak susah banget dibalas aja, susah banget loh. Iya, dibaca susah banget. Apa buat ya? kenalan. Karena mungkin lagi awal-awalnya medsos tuh naik ya. Jadi antusias mereka buat ngobrol sama orang yang dikenal tuh masih tinggi. Dan ketika udah berjalannya waktu, ketika kita ngobrol sama mereka kan nanti tahu tuh arahnya kemana. Iya. Dari pengalaman itu mungkin mereka sekarang ketika udah berapa ya, udah berkembang pesat medsos dan komunikasi yang kayak gini kan. Jadi kayak udah paham gitu loh alurnya nanti bakal kemana ketika cowok ngajak kenalan cewek di Instagram, terus habis itu jalan itu tiba-tiba nyaman, habis nyaman ya gitu lah. Ya. Karena apalagi aja selain kita ngajak cowok ngajak kenalan cewek di media sosial, kalau bukan berteman. Ya. Kalau bukan buat asmara ya apalagi. Iya, emang ya oke lah. Memang apa ya? Enggak jarang gitu ada cewek sama cowok ngajak kenalan di medsos untuk tujuannya berteman doang, jarang banget. Walaupun ada, karena biasanya pertemanan itu lahir karena sering ketemu. Nah itu sering ketemu ya biasa. Juga pas sama pepatah Jawa sih. Ya mungkin bukan pepatah Jawa dong ya, banyak pepatah yang ngomong kayak gitu soal witing tresno jalaran saka kulino. Aku jadi keinget lagu Dewa yang pelet sih, lagu pelet. Gimana? Lagunya gimana kok nggak tahu? Aku bisa membuatmu jatuh cinta. Oh, risalah hati. Iya. Lah iya kan, aku bisa membuatmu jatuh hidupku tanpa cintamu. Gitu ya? Nah itu juga diambil dari filosofi Jawa itu lagunya. Iya sih. Di lirik-liriknya ada kayak gitu. Ya oke. Kalau gitu gue pengen bahas juga tentang yang terpaksa. Gini, cinta karena kasihan. Oh iya, aku juga mau bahas itu, coba gimana? Cinta karena kasihan. Pernah denger sih. Ada. Ini juga nyambung sama mantan gue. Kenapa dia nggak bisa ninggalin dia? Si Adel tuh nggak bisa ninggalin Rizky. Kenapa? Karena dia tuh ngehargain effortnya si Rizky buat ngedeketin si Adel. Padahal kalau misalnya mau dibanding-bandingin ya,
bongkong. Ya kalau mau misal dibanding lebih effort gua waktu itu. Gua udah siap banget nih waktu 2019 awal sebelum putus tuh. Gue udah effort banget. Waktu itu gue di Brebes, terus gue ada ada undangan di Jombang. Terus pas banget dia juga lagi ke Jogja, itu pas mau ulang tahunnya dia. Terus gue balik dari Jombang, pas bisa ketemu sama dia, gue pengen ngejelasin hubungan kita nih gitu. Lu kalau mau masih terus ya oke, tapi yang jelas gitu. Gue juga bakal jelas nih, gue udah nyiapin hati nih, tapi gue pengen, karena gue tahu lu tuh nggak ada orang yang terus sama lu. Gue udah siap nih kalau mau udahan gitu. Terus dia ngomong, enggak, gue nggak mau kalau nggak sama lu gitu. Sambil nangis itu benci banget gue kalau inget itu tuh. Gue tuh kayak sampai nggak percaya sama cewek lagi tuh. Iya, dia nangis tapi akhirnya tetap udahan kan. Tetap udahan, dan dia ngeiyain si Rizky, main sama si Rizky ngecamp 3 hari berdua doang. Anjing banget ya. Aku juga jadi kesel sama cewek yang ini sih, nggak kesel sih apa ya. Dia tiba-tiba kita kayaknya nggak bisa dekat lagi deh. Aku mau hijrah. Anjing gitu mah. Abis hijrah ternyata dia balikan sama mantannya kan. Itu tuh bukan hijrah soal agama. Ternyata hijrah tempat. Hijrah hati. Ya Allah, hijrah Nah, tadi ngomongin cinta karena kasihan ya. Nah itu gini, aku juga punya pandangan. Coba itu dibalik. Cinta yang benar-benar tinggi itu adalah cinta karena kasihan menurut. kok bisa? Karena apa ya, ketika orang mencinta itu karena kasihan, berarti kan dia ngelihat sisi paling terendahnya manusia. Dia nggak ada alasan lain selain mencintai karena kasihan. Nggak ada untungnya buat dia gitu, nggak ada timbal baliknya buat dia, tapi dia tetap cinta, dia tetap punya rasa guys. Berarti kasihan di sini dalam arti empati, terus jadinya jadi ikhlas gitu ya? Iya ya kan, memang menurut gue ada, karena aku pernah dengar gitu kan. Jadi bahas sufi nih sebenarnya. Gimana? Iya kan, Allah tuh kan maha kuasa sama segalanya, dia punya apapun, tetap cinta sama manusia yang nggak seberapa gini, yang selalu buat salah, yang sisi jeleknya pun selalu ada, nggak tobat gitu, tapi tetap dikasih rahmat gitu kan. Makanya aku jadi mikir kan, oh iya ya, berarti level tertinggi cinta itu kan cinta karena kasihan, karena nggak ada alasan lain buat kita mencintai dia kan selain kasihan. Tapi menurut gua kalau misal cinta karena kasihan tuh kayak yang dicintai itu berarti nggak punya harga sama sekali di mata orang yang mencintainya gitu. Ya benar. Seharusnya kalau dia sadar, dia tuh malu harusnya itu. Harusnya tuh dia malu, bangsat banget. Sadar, woi Rizky, sadar. Itu orang yang nggak tahu diri. Dia nggak tahu diri sih. Sumpah gue malu banget. Mana cara ngedeketinnya tuh pakai modusnya tuh bukan murahan ya. Klasik banget tuh. Tapi ya walaupun klasik banyak yang suka ya. Kayak gue contohnya pakai Vespa itu klasik juga kan. Tapi ini klasiknya di sini gimana kayak basi tuh. Jadi cara ngedeketin si Adelnya itu dengan modus mau bantuin masuk ke kuliahan gitu. Itu tuh apa anjing? Sekaligus itu belum selesai ngomong mau bantuin masuk kuliahan, sekalian aku mau masuk hati kamu. Itu dia cocok anjing. Karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa rasa nyaman itu memang faktor yang sangat mendukung akan adanya rasa gitu. Bener. Tapi ya kalau ngelihat kasus itu ya, ngelihat kasusnya si Adel sama Rizky, gua nggak tahu lapangannya kayak apa gitu. Cuma si Adel cuma kelihatan kayak nggak bebas banget, kayak dia mau main sama teman-temannya dikekang gitu. Padahal si Rizky-nya gue pernah beberapa kali tuh si Adel tuh ditinggal ketemu sama mantannya juga. Si Adel ditinggal sama Rizky ketemu sama mantannya tanpa izin, tanpa apa itu. Anjir, kasihan banget cok. Sedangkan dia bener-bener nggak dibolehin buat ketemu sama si gua gitu. Itu cowok itu punya sifat negatif dua gitu. Gimana tuh? Yang pertama dia egois, yang kedua dia obsesi. Apa ya bahasanya? Posesif. Over posesif lah ya. Iya, intinya dia terlalu terobsesi sama apa yang dia punya. Ya lu punya gua semuanya gitu. Iya. Kayak lagunya Naif ya. Lagunya Naif tuh yang itu loh. Mengapa aku begini itu loh, cinta dan mati aku tuh lupa judulnya. Aduh, November. Hujan di bulan November. Perasaan kita berubah? Iya, nggak tahu sih. Akankah perasaan akan tumbuh besar? Kalau bahas November itu
kalau bukan November sih, tepatnya hujan di awal bulan ya, karena aku pecinta hal itu. Menurutmu ada alasan nggak sih kenapa orang harus move on? Ada alasan kenapa harus move on? Ada alasan atau enggak? Ada nggak yang mewajibkan Pernah kita nggak? itu harus move on? Pernah nggak mikir gitu? Atau mungkin ya punya statement nggak? kalau mikir nggak pernah ya, cuman ada nggak alasan untuk move on? Pasti ada. Enggak. Hah? Apa emang? Pasti, menurutku pasti ada. Move on dalam hal kita udah berdamai dengan keadaan kan. Move on dalam hal apa dulu nih? Apa Gus, menurutmu apa Gus? Move on, kita samain perspektif dulu. Perspektif Move on dulu. apa? Kalau yang sering gue dengar karena move on itu berkaitan dengan cinta-cintaan ya, dengan pacaran. Nah itu gue yang sering dengar sih. Ya, Cuma yang dilupakan atau yang di apain itu apanya? yang bukan, kalau dilupakan kayaknya enggak kalau soal Iya. move on, tapi soal ikhlas kayak Iya kan, berdamai dengan keadaan soal kan. damai, soal ya udahlah gitu, ikhlasin aja, ya udahin gitu, kayak selesaikan aja, ya udah selesai di situ ya sudah gitu. Nah, menurutmu? Aku nggak tahu ya perspektif. Kalau move on juga kalau dilihat dari katanya ya berpindah ya terus gerak gitu, terus bergerak, jangan berhenti stuck di sana gitu. Aku nanya itu dulu deh, kenapa move on itu nggak harus, atau apakah ada alasan untuk terus move on kayak gitu? Kenapa ada pertanyaan seperti itu deh? Kalau aku nangkep secara makna dari orang-orang mayoritas ya, move on tuh kayak apa ya, melupakan gitu, kayak melupakan apa yang sudah mereka perbuat, apa yang melupakan dia gitulah intinya. Kalau aku nangkep dari perspektif orang-orang. Berarti hampir sama kayak gue tadi ya. Beda. Beda. Dia melupakan ya. Maksudnya Dia bukan mengikhlaskan suatu keadaan loh itu. Benar-benar melupakan gitu. Makanya aku tanya kenapa kita harus move on? Karena sejatinya move on tuh bukan kita untuk melupakan ya, tapi menghilangkan rasa yang ada di diri kita sendiri kayak gitu. Ya nggak mungkin kita punya ingatan terus kita lupakan. Manusia kan nggak pelupa ya. Itu nggak bisa, apalagi manusia disakitin itu ingatnya nauzubillah sampai beratus Soal tahun. kebaikan biasanya sering hilang sih. Hilang. Nah, menurutku kenapa move on itu harus ada alasan? Karena kalau kita bahas tentang percintaan ya, ketika move on itu kan berarti nanti ada ada sedikit harapan untuk balik lagi toh. Nah itu kalau kita bawa statement ke sana, ketika orang yang kita tandai, bukan yang kita cintai lah intinya kayak gitu. Jijik sih ngomong cinta itu nggak mau sama kita, tapi kita mikirin dia terus, dan kita itu pengen berharap untuk kembali lagi ke dia, kan nggak mungkin kan, karena kita nggak bisa memaksakan kehendak kita ke orang lain ketika orang lain nggak mau sama kita kayak gitu kan. Cuman ketika kalian udah punya prinsip atau pendirian, oke, cara cintaku kayak cara aku mencintai kayak gini, lu boleh sama siapa aja, lu boleh kemana aja, apapun yang lu lakuin terserah, tapi gue tetap cinta sama lu. Itu move on. Itu tergantung prinsip orang-orang. Kalau memang dia kuat dengan hal itu dan apa ya, dan udah terbiasa disakiti oleh diri sendiri, ya nggak apa-apa menurutku. Kan apa ya, orang punya pendirian masing-masing. Aku nggak mau move on lah. Cuman kan nanti ada ruginya pasti. Banyak. Ada ruginya pasti, karena ketika kita nggak move on dan ada titik harapan untuk kembali lagi ke seperti yang kayak dulu gitu kan, ya buang-buang waktu, habis pikiran kita buat di sana doang. Kayak utopis gitu loh, khayalan tingkat tinggi lah pokoknya, yang nggak mungkin terjadi. Apalagi yang kita pikirin tuh udah tunangan, udah punya orang lain kayak gitu. Sumpah. Benci banget sih kalau mikir itu, Beb. Astagfirullahaladzim. Ya, Jadi move on itu apa? kalau dari sejalan sama Mas Mul ya, gua itu move on dibilang udah karena gua ngerasa ya udah gitu, tapi tetap kalau soal cinta tetap di sana. Nah itu yang bikin orang-orang pada ngomong, berarti lu belum move on. Hah? Gue kan udahan gitu. Terus gue udah ya udahin, gue juga ngelupain sih enggak. Kenapa nggak ngelupain? Karena itu berjasa banget ya, dia dengan segala ceritanya, dengan kenangan-kenangannya itu berjasa buat gue, karena gue bisa ngebuka pikiran nih gitu, gara-gara kejadian itu, gara-gara pengalaman itu gue jadi punya pikiran baru, gue jadi
bisa banyak hal baru yang gue pelajarin lah, kayak gue bisa gitaran aja misalnya, itu yang paling sering gue pakai ya, yang paling sering gue jadiin obat buat kalau galau gue ke gitar gitu. Itu tuh gara-gara itu gue belajar gitaran tuh gara-gara ya sakit hati itu, gue jadi giat belajar. Satu nih ada nih, terus gue juga jadi banyak baca buku, jadi banyak, gue harus punya valuasi lebih baik. Karena waktu itu gue pernah sedikit berdebat sama si Rizky setelah dia mau ngambil si Adel dari gue. Itu berdebat sedikit dan gue kalah statement di situ. Gue kalah statement. Emang gimana? Perdebatannya soal dia ngomong, ya lu harusnya pahamin si Adel dong. Adel tuh butuh ini gitu. Kenapa lu nggak ngasih ini? Nah, yang nggak juga, emangnya Mas dengan waktu yang sebentar itu Mas bisa ngasih itu. Gue juga udah ngasih banyak loh gitu. Nah, di situ terus kita debat banyak, intinya soal perhatian lah, soal waktu, soal effort gue ke dia gitu. Gue juga udah effort banyak sebanyak itu loh. Gue kurang deket apa? Gue kurang perhatian apa? Sampai guru-guru nganggep gue dan dia saudaraan karena saking deketnya gitu. Tuh, berarti kan udah jelas dong. Perhatian gue banyak. Nah, gue di situ kalah statement. Dari situ gue jadi punya semangat buat baca buku tentang apapun. Karena semuanya nyambung gitu. Kalau misalnya disambung-sambungin, karena gue sedikit pintar buat otak-atik gato ya. Ilmu cocokologi tuh gue rada pintar. Nah, itu balik lagi soal move on. Gue udah move on karena gue udah ikhlasin, gue udah sampai punya pikiran kayak gini. Ya udahlah, gue bakal tungguin nih sampai lu bener-bener sah buat dia, atau mungkin lu bisa balik lagi sama gue, alhamdulillah. Bakal gue tungguin. Tapi itu juga jadi masalah. Soal ruginya, gue jadi bakal rugi karena gue mau temenan, gue mau deket sama cewek lagi, itu si cewek juga bakal tahu nih orang belum selesai sama masalahnya. Ya, itu ruginya gue ngerasain banget karena ya gue udah berkali-kali ngedeketin orang itu pasti dia ngeliat itu. Lu punya mantan nggak? Punya. Masih nggak sama dia? Jujur li masih. Terus udah. Di situ langsung cut. Oh iya, kalau begitu maaf ya. Ya analoginya gini, ketika orang itu belum move on, kayak kita ketemu orang baru cuman kita dalam keadaan basah gitu, risih nggak sih? Iya sih. Nggak kering, nggak bersih gitu. Ya gue bukan merasa ingin dikasihani, tapi nggak ada. Soalnya mohon maaf, setelah gue putus itu banyak banget orang yang sakit hati datang ke gue. Especially banyak cewek yang datang ke gua. Antara dia pengen nyari saran lo atau modus sama lo tuh beda tipis. Jujur li, iya bisa kebaca emang. Banyak banget cewek-cewek. Anda yang sering curhat sama dia. Hati-hati Anda. Banyak yang curhat sama gua, banyak. Ada ya gua nyelesain sekitar 7-8 orang gitu. Ngasih saran gitu. Soalnya dia minta saran, kalau dia cuma minta dengerin, oke lah, gua dengerin. Banyak minta saran, kalau yang minta dengerin banyak. Itu udah datang ke gue banyak. Nah, gue tuh pengen loh gitu. Gue juga pengen. Gue datang ke orang tuh diterima dengan welcome, dia mau dengerin gue. Sama sekali sampai sekarang gue cerita tentang percintaan gue tuh pasti cewek langsung ilfil. Sedangkan cewek cerita ke gue terima. Itu bukti nyata ya bahwa lo tuh sebenarnya bukan apa sih kalau dalam ini ya, ketika orang udah disia-siain kan berarti kan aku ngomong apa tadi anjing, saya bentar. Ya sedang ini loh, ketika ente sama mantan yang pertama ya, mantan cuma satu ya. Itu kan ente dibuang lah intinya kan, tapi terbukti ketika ente udah selesai sama dia, ternyata orang lain tuh bukan nyari perhatian ya, nyaman untuk cerita tentang sakitnya mereka kayak gitu kan. Berarti kan itu kayak menyelesaikan problem solve-nya mereka kayak gitu kan. Solver mereka. Gue juga sering dianggap so wise. Advice gue tuh sering dianggap mereka, oh iya kenapa nggak mikir gitu ya gitu. Padahal gue cuma balikin apa kata mereka gitu. Padahal mereka udah tahu, bukan udah tahu ya. Dalam curhat mereka itu gue sering ngecek nih mereka pernah ngomong apa aja, terus gue balikin lagi omongannya. Ini loh, lu aja pernah ngomong kayak gini. Padahal gue nggak pernah ngasih satu solusi, tapi solusi itu pernah diomongin sendiri gitu. Gue cuma ngebalikin apa yang diomongin. Kayak contoh
dia tuh punya masalah sama cowoknya tentang ini. Nah ini masalah ini mereka mungkin nggak ngelihat ya, nggak ngelihat secara keseluruhan, karena mereka ngejalin masalah pasti melihat ya kayak lampu aja paling terang ya, yang paling gelap itu belakangnya, yang paling dekat, yang paling gelap. Nah mereka mungkin seperti itu, mereka punya masalah, sebenarnya di balik masalah itu ada solusinya sendiri, mereka punya solusinya gitu. Nah gue balikin doang, gue sebagai yang melihat lampu nih, belakang lu nih lo ini gitu. Gue nggak menolong sebenarnya, mereka menolong diri sendiri. Gue cuma ngasih tahu ini lo, lu juga udah tahu cara nolong lu tuh gimana gitu. Cuman ketika orang dalam keadaan kayak gitu ya dia nggak bisa berpikir, bukan tenang ya apa, cara pandang pikirnya nggak bisa dirubah karena terfokus sama rasanya sakit kayak gitu, rasa sakit. Sebenarnya kalau kita ngambil dari kacamata sebelah atau dari kacamata yang depan, itu pasti nanti ketemu celahnya kayak gitu. Terus jadi aku juga mau nanggepin yang masalah ketika kita habis putus cinta itu kan, terus giat belajar gitar, terus rajin baca buku, itu tuh kayak refleks manusia sendiri loh. Ketika kita sudah disia-siakan, kita mau buktiin kalau kita sebenarnya nggak kayak gitu loh. Anda salah menyanyikan kita gitu kan. Itu kayak secara langsung apa ya, aku juga jadi mikir manusia tuh balas dendam, cuman balas dendamnya untuk diri sendiri ya. Itu balas dendam yang bagus seperti itu ya? Iya. Kalau balas dendam yang nggak bagus kan ya kita kasih timpuk dia pakai batu lah, atau mungkin kasih dia sakit hati yang lebih dalam, caranya dengan apapun. Kalau itu balas dendam yang kalian bilang kayak gitu, itu sama aja kalian sama dia gitu loh. Serius. Walaupun niatnya cuma balas dendam dia, nggak niat buat ngenerusin ya. Cuman kalian udah pernah ngelakuin ini, ketika ente udah pernah ngelakuin ini dan dia udah pernah ngelakuin ini, sama-sama kan, sama aja. Itu gue nggak pernah bukan gue ngerasa ya, gue ngerasa nggak pernah nyakitin dia gitu, nggak pernah nyakitin sama sekali. Apa lo? Nggak ada anjir. Nggak ada, gue paling cuma deket sama adik kelas doang. Cuma kenalan lo gitu. Terus ya oke, dia nyuruh gue untuk nggak deket lagi, oke lah gitu. Nggak seindah situ, oke dijalanin. Tapi memang untuk move on itu adalah hal yang di luar kendali sebenarnya, dan itu bisa diselesaikan cuma sama waktu. Benar banget. Gue punya satu lagu, judulnya tuh yang sering gue putar juga, judulnya Tampar, punya Juicy Luisi. Itu tuh pokoknya rapnya, hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewaku yang telah lama. Berdosakah ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Tampar aku di pipi, sadarkan kau aku takkan terjadi. Aduh. Soalnya di situ ada lirik 3 tahun tak terasa, masih kau yang ada, bodoh yang sebenarnya. Anjing 3 tahun cowok. Itu memang lagunya kan? 3 tahun cowok, gue udah 3 tahun, astaga, bodoh banget. Tapi gue menikmati sih. Menikmati kebodohan. Iya, menikmati kebodohan. Ya, tapi ketika orang udah punya rasa bukan kesal ya, otomatis kita mengasih makan sifat egois kita buat balas dendam yang kayak gitu. Pokoknya gue bisa kontrol. Gue ngerasa bisa kontrol. Bisa kontrol dengan gue galau itu gue jadi banyak belajar, banyak pahamin orang lain gitu. Itu bukan balas dendam ya. Gimana sih? Emang apa susahnya sih ngertiin perasaan gue tuh? Del, ayolah ngertiin gue lah Del gitu. Gue bisa ngertiin orang-orang, gue juga bisa ngertiin elu. Apa susahnya? Gue ngertiin banyak orang yang udah selesai sama gue. Bukan selesai ya, bahkan gue kayak kalau nggak salah ya, ada 4 cewek yang dia balikan lagi sama cowoknya gara-gara curhat ke gue. Gue bukan malah ngarahin dia buat udahan sama cowoknya, enggak. Karena lo ngerasain gimana rasanya kalau bener bang. Gue tuh coba berempati sama cowoknya. Kalau ya tapi kita lihat juga ketika cewek curhat ternyata cowoknya bajingan. Nah itu sih lebih baik tinggal. Tapi ada juga cowok abis itu nyesel.
Akhirnya ya beberapa juga empat orang itu juga gue kenal cowoknya. Akhirnya gue chat mereka. Nyesel karena balikan? Enggak, nyesel karena udahan misalnya. Kayak gue loh misalnya. Gue kan yang ultimatum kita udahan. Gue yang mutusin. Karena manusia tuh nggak sadar ya ketika mereka terus dicekokin sama kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tuh kayak hal yang bukan wajar sih ya, kayak Bosenin. bukan bosanin, Apa tuh? harganya murah gitu. Makanya orang yang nggak menghargain apa ya, bersyukur dengan kebahagiaan yang terus menerus dikasih ya, akhirnya jadi lupa bersyukur sama lupa pengen lebih. Tapi ketika dia ditinggalkan, ketika kebahagiaan itu meninggalkan dia baru sadar ternyata yang gue kira nggak seberapa itu berharga banget gitu. Benar banget. Berarti salah nggak salah ya kalau lo mikir gue ini kenapa salah sih, bukan salah, gue ngerasa kayak mendominasi banget obrolan ini tuh. Sorry ya. Ya nggak apa-apa aja, karena biasanya gue nggak enak boy rasanya kayak gitu. Gue pernah iya kalau kita ini ya, kalau buat video podcast itu kan memang harus ada narasumber sama pemateri, bukan penanya, bukan apa namanya. Kalau diskusi pun memang harus ada, bukan harus ada sih, memang harus ada bahasan gitu kan kita karena ente yang banyak ngobrol pengalaman ya, kita bahasnya ente aja gitu. Nah tau kan dari sini kita dapat pencerahan buat teman-teman juga yang nonton, nanti kan kalau apa problemnya sama yang dia bilang kan bisa kebuka pikirannya kayak gitu. Enggak, jangan diikutin masalah gue tuh, karena gue sampai sekarang juga masih bodoh, belum kebuka. Masih goblok banget. Oke, jadi tadi ada dari kameramen tuh ngomong 10 menit lagi. Berarti closing sampai statement jam nih. Apaan? Enggak, rokok. Tadi enggak ya mas? 10 menit lagi. berarti jam 3.15 jam 3.15 masih ada sekitar 8 menit lagi. 8 menit lagi. Oke, closing statement nih. Tadi kita bahas apa aja? Kita ngeresum. Tadi kita bahas pertama itu tentang November berubah. terus kita bahas Ultraman, terus tiba-tiba bahas Adam, Nabi Adam. Habis itu bahas apa lagi Pak? Cinta masa kecil sampai sekarang. Terus tentang move on ya. Yang paling berat nih kira-kira. Kalau gue sih Nabi Adam. Nabi Adam paling berat. Iyalah. Gajah 30 meter cowok. Paling berat. Iyalah. Enggak, pembahasan paling berat nih, pembahasan paling nyebelin. Kalau gue tetap ya ini jadi soal move on sih. Karena banyak banget perspektif yang ya bukan berseberangan ya, tapi ya ada banyak versi move on menurut mereka yang sad boy atau mungkin sad girl. Itu banyak banget cara-cara move on mereka. Cuma ya standarnya move on itu kan udah santai aja gitu. Makanya gue punya perasaan kalau dia belum move on dari gue karena dia belum santai sama gue. Gue punya perasaan kayak gitu. Selama dia belum santai sama gue berarti dia belum move on dari gue. Manusia itu punya dikasih keistimewaan perasaan ya, dikasih keistimewaan hati gitu kan. Cuman apa ya, memang perasaan nggak bisa dikontrol kayak gitu kan. Kita nggak bisa nempatin kita mau jatuh hati kemana. Itu kan jatuh hati itu kan tergantung kepada orang yang memang dia mau kayak gitu kan. Bukan kepada orang. Aku jadi kepikiran kayak gini, ada pernah ditanyain kan, cinta itu berarti kita bisa milih atau enggak kayak gitu. Itu bisa dari dua sudut pandang yang berbeda-beda, cuman intinya nggak ada yang salah kayak gitu. Ketika kita ingin menaruh perasaan ke dia, berarti kan kita milih kayak gitu. Ketika kita nggak pengen naruh perasaan ke dia tapi kita mau ke dia, tetap pilih atau nggak pilih, tetap terpaksa gitu. Nggak tahu juga gue punya apa. Jadi apa ya, terus masalah move on itu ya memang manusia lagi ya, nggak habis pikir. Manusia itu memang banyak misteri yang belum tebak. Kalau kalian nyari misteri di luar angkasa itu Bisa jadi masih sulit, masih mudah ketimbang nebak isi hati orang. Itu sulitnya minta ampun. Misteri paling sulit di dunia adalah hati manusia sendiri ya. Bahkan jadi perdebatan soal hadis Nabi yang itu loh. Ida soluhat, ida solahat. Itunya loh. Ya, gimana ya hadisnya loh? Pokoknya itu loh.
yang ngomong kalau misal hatinya bagus semuanya bakal bagus. Nah ya hati itu di situ. Bang Ghazali pun ngomong hati itu adalah ini dari imam ini ngomongnya hati adalah ini. Jadi perdebatan hati pun mirip. Nama hati saja kalau misal dari kesehatan ya, hati itu kan penetral. Kalau misal hati bukan jantung. Kalau hati itu penetral racun. Kalau jantung kan pemompa darah. Kalau hatinya bagus bakal banyak banget racun-racun atau radikal bebas yang disalin sama dia, terus kita tetap sehat. Nggak ada. Apa pula? Sama ini ya apa? Memang masalah move on itu teman-teman yang lagi memang susah move on itu harus menyendiri sih. Menyendiri dalam hal ini. Kalian mikirin apa yang gue lakuin selama ini, apa ya, dampaknya buat gue itu apa gitu, ada negatif positifnya. Karena kita perlu menyindir diri sendiri kayak gitu. Kita tuh apa sih? Menyindir diri sendiri. Boleh tuh. Mul 2022. November Mul. Tapi menurutku ya, ketika kalian bilang bahasan move on itu merupakan bahasan yang berat, itu malah jadi pertanda kalau kalian itu belum move on. Secara iya, gue juga karena ini ya tekanan omongan-omongan orang, gue jadi ngerasa ya juga kalau gue ternyata belum move on ya mungkin karena masih ada harapan gede banget gitu. Sampai-sampai gue ngedeketin orang aja masih diomong kayak gitu. Iya, kenapa bisa dibilang berat? Karena pengalaman sih, bukan pengalaman ya apa ya? Ketika manusia itu udah punya sesuatu, terus dia tiba-tiba hilang atau lepas itu kan berat ya hatinya buat ngelepas. Aku udah punya ini kok lepas kayak. Aku udah punya kayak gitu. Memang berat karena kita nggak bisa ngontrol apa ya yang hilang dari diri kita kayak gitu. Akan hilang karena kan sifat dunia itu akan ada yang datang sama yang pergi, cuman itu tetap sakit, Menyakitkan banget. tetap ada yang hidup sama yang mati. Berarti aku termasuk orang yang aneh ya, karena pengalaman pribadi aku ngalamin jatuh cinta dulu ya baru sekali sih, dan itu aku ngerasa sama sekali nggak ada masalah yang bisa dibuat, dan nggak ada masalah yang terjadi antara hubungan aku sama dia gitu. Bahkan sampai di titik ketika aku udah LDR hampir 2 tahun itu nggak ada masalah sama sekali, dan akhirnya kita udahan dengan cara baik-baik, dan aku ngerasa malah aku tuh bisa move on bahkan sebelum aku putus. Tapi ketika dia udah punya orang lain, enggak, tetap biasa aja. Oh mantap gila sih, karena sudah move on ya. Ya karena udah terbiasa tanpa dia karena gitu. Lagi-lagi karena terbiasa ya, itu kunci penting, karena terbiasa tanpanya. Itu makanya gue sebel banget pas waktu bahas itu, pas dia ngomong aku nggak mau sama, kalau nggak sama kamu tuh sebel banget karena gue udah siap waktu itu. Gue udah siap buat udahan, gue udah ngiklasin lu buat sama orang lain, tapi kenapa dia masih nahan gue? Akhirnya kan gue bangun lagi gitu. Pas gue udah lagi kenceng-kencengnya dia malah jalan sama orang, kan membabikan. Akhirnya yang gede itu ya sebenarnya masih kan lepas gue banget. Jadi bikin minus gue banget loh. Sekarang berdekat sama cewek itu enggak kayak sampai ya udahlah gitu sama cewek itu kayak apa sih, paling begini lagi tapi nggak ada percaya sama cewek, nggak ada gitu. Kesel kan, kasihan ceweknya gitu. Oke, closing statement karena udah diem-dieman nih. Apa mau closing statement apa? Persen tadi udah. Udah ya. Ya, intinya itu lah pokoknya. Intinya itu buat November berubah ini, semoga amin. Ya. Aku aja soalnya amin kan berarti 3,75 bukan 4. Oke. Apa hapus lah. Hapus emang ada ya? Gak ada. Oke, sekian dari
karena nggak ada pembukaannya. Ya semoga kalian di bulan November bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Itu pesan itu ya apa pesan yang cuma bisa kalian ambil, yang lainnya nggak bisa kayaknya. Nggak ada, itu cuma cerita doang. Nggak ada isinya soalnya kita ngobrol. Satu lagi, Apa tuh? semoga semester ini nggak Semester ini nggak ngulang. Aduh. Gue baru semester 1 guys, ya sudah, selamat malam semuanya karena di sini malam ya. pagi. Oh, selamat pagi semuanya, selamat sore juga kalau yang nonton sore. Selamat malam udah ya. Jadi ya seperti itu. Nama acaranya podcast waktu overthinking. Waktu overthinking. Dadah. Kami dari waktu overthinking, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Gak usah diedit, gak usah diapain, tinggal danain tunnya aja, bisa upload. Tinggal